Halo, kembali lagi bersama kami di Partai X. Teknologi jadi kambing hitam pejabat korup. Teknologi itu netral, titik. Dia tidak baik, tidak jahat, tidak sakti, dan tidak menyelamatkan siapapun. Yang membuatnya berguna atau berantakan adalah siapa yang pegang kendali. Sayangnya, yang sering pegang kendali, terutama di sektor publik adalah pejabat yang lebih sibuk branding daripada membangun sistem yang benar. Kita sering dengar jargon transformasi digital, pemerintah berbasis teknologi, atau smart city, tetapi begitu dikuliti, isinya cuma anggaran belanja software jutaan dolar, dashboard yang cuma cantik buat presentasi, dan aplikasi yang gak pernah dipakai masyarakat. Semua demi headline, bukan efisiensi. Sebenarnya, kalau niat dan sistem dasarnya sehat, teknologi mempercepat solusi, tapi kalau dasarnya busuk, yang dipercepat justru pembusukannya. Korupsi bisa jadi lebih canggih, lebih cepat, dan sulit dilacak. Jadi, berhenti sembunyi di balik kata digitalisasi. Kalau niatnya cuma buat naikin citra atau serap anggaran, lebih baik dibilang terus terang. Jangan menodai potensi teknologi dengan menjadikannya dalih buat kemalasan berpikir, kemalasan membangun sistem, dan kemalasan memperbaiki mental birokrasi. Beli laptop harga mobil, bikin aplikasi yang gak dipakai siapa-siapa, tapi di laporan anggaran semuanya kelihatan inovatif dan modern. Inilah wajah asli digitalisasi di banyak proyek pemerintahan, lebih mirip ladang duit daripada alat solusi. Contoh paling klasik, pengadaan laptop dinas. Harga pasaran satu unit bisa 4-5 juta rupiah untuk kebutuhan pelajar. Tapi entah kenapa bisa tembus 10 juta rupiah lebih per unit. Spesifikasi pas-pasan, kualitas nanggung, tapi anggarannya mewah. Ini bukan lagi markup, ini sudah pemalakan berjubah modernisasi. Lanjut ke aplikasi e-government, miliaran dianggarkan buat bikin platform pelayanan publik berbasis digital. Tapi realita di lapangan, UI-nya membingungkan, UX-nya bikin frustasi, login gagal, data gak sinkron, fitur yang dijanjikan gak jalan. Akhirnya masyarakat tetap balik ke metode manual, anggaran terbuang sia-sia. Kortek 2024 contohnya, sistem perbajakan digital terbaru milik DJP yang katanya akan merevolusi pelayanan pajak. Faktanya, saat rilis server error, login bermasalah, data wajib pajak kacau, bukannya efisien malah bikin stres. Ribuan pengusaha dan akuntan panik karena sistemnya gak bisa diakses di saat krusial. Bahkan ada petugas pajak yang meninggal karena beban kerja Kortek. Sistem EKTP dan Dukcapil juga gak kalah menyedihkan. Berkali-kali server down, data seringkali gak sinkron antar instansi. Akibatnya, penyaluran bansos meleset, orang yang sudah meninggal masih terdaftar, yang benar-benar butuh justru gak dapat. Di atas kertas, transformasi digital pelayanan kependudukan. Di lapangan, kekacauan birokrasi yang makin rumit karena sistemnya setengah matang. Sirup LKPP, ini lucu tapi tragis. Tujuannya mulia, transparansi pengadaan barang dan jasa. Tapi realitanya sering dipakai cuma buat legalisasi anggaran. Dicatat di sistem tapi implementasi lapangan berbeda jauh. Antara dokumen dan kenyataan gapnya selebar samudra. Masalahnya bukan di teknologinya, masalahnya di pola pikir. Digitalisasi dijadikan proyek tanpa menjalankan proses bisnis yang benar. Dipakai buat ngabisin anggaran, bukan nyelesain masalah. Yang penting ada aplikasinya, bukan berfungsi atau tidak. Jadi, jangan heran kalau proyek-proyek IT pemerintah lebih sering jadi tambang uang ketimbang alat layanan. Labelnya inovasi, isinya manipulasi. Kalau sistem gagal, servernya error. Kalau data kacau, teknologinya belum sempurna. Kalau korupsi bocor, ini ulah hacker luar negeri. Tapi waktu anggaran naik, semua tepuk tangan, semua ngaku paling digital, paling maju, paling siap revolusi industri 4.0. Beginilah pola klasiknya, teknologi jadi kambing hitam saat sistem bermasalah. Yang disalahkan alatnya, bukan otaknya, bukan kebijakan ngawur, bukan input data yang abal-abal, bukan manajemen yang gak ngerti sistem. Semuanya dilempar ke istilah teknis yang publik gak paham.
Ingat kasus Bjorka? Data penduduk bocor, isi KTP, NIK, BPJS, bahkan SIM jadi bahan obral di forum gelap. Tapi alih-alih introspeksi soal betapa bobroknya keamanan cyber kita, pejabat sibuk bikin narasi. Ini serangan dari negara asing, seolah-olah kita ini korban perang dunia maya. Padahal yang bocor sistem internal kita sendiri. Servernya lemah, auditnya minim, passwordnya mungkin salah. Masih admin 123. Bansos juga begitu, salah sasaran terus. Yang kaya malah dapat bantuan, yang miskin gak kebagian. Salah siapa? Teknologi katanya. Katanya algoritma belum optimal, padahal data inputnya dari Pemda, dari RT, RW yang masih bisa disogok, disusupi titipan. Sistem cuma ngolah data, kalau datanya busuk, outputnya pasti busuk juga. Garbage in, garbage out. Tapi itu gak pernah diakui, yang disalahkan tetap sistem digitalnya. Teknologi itu gak pernah salah, dia bekerja sesuai perintah, sesuai logika. Yang bikin rusak itu manajemen niat busuk dan orang-orang yang salah pakai. Tapi sayangnya di birokrasi kita, kesalahan itu bukan untuk diperbaiki, tapi untuk disembunyikan. Dan teknologi jadi perisai paling empuk, gak bisa protes, gak bisa ngelawan. Jadi selama yang duduk di belakang sistem masih cari aman dan cari celah, jangan harap digitalisasi akan membawa perubahan. Yang ada, teknologi cuma jadi pelindung bagi kelalaian dan ladang mainan buat pencitraan. Salahnya bukan di software, bukan di server, tapi siapa yang duduk di balik layar. Teknologi gak bisa menyelamatkan negara yang SDM-nya IQ-nya 2 digit tapi korupsinya 9 digit. Gak peduli seberapa canggih teknologinya, kalau sistem pemerintahannya mengizinkan adanya oligarki, hasilnya bukan efisiensi, tapi pemborosan berskala digital. Yang dulu korup pakai kwitansi palsu, sekarang korup pakai e-invoice. Semua jargon teknologi ini, itu semua cuma kedok kalau mentalitasnya masih feodal dan rakus. Teknologi sejatinya netral, dia akan mempercepat apapun yang ada dalam sistem. Kalau isinya integritas, maka lahirlah kemajuan. Tapi kalau isinya busuk, maka busuknya makin cepat menyebar, makin rapi, makin sulit dilacak. Karena pada akhirnya teknologi hanya sekuat moral yang memegangnya. Dan kalau moralnya bangkrut, teknologi cuma jadi bungkus baru buat kebusukan lama. Kalau kita serius mau menyembuhkan bangsa, jangan ulangi kesalahan lama. Digitalisasi tanpa arah, tanpa akuntabilitas, tanpa SDM yang paham isi bukan cuma kulit. Partai X bicara soal reformasi birokrasi melalui transformasi digital dengan Intelligent Operation Platform atau IOP. Ini bukan sekedar jargon teknologi, tapi peluang emas. Asal dijalankan dengan kepala dingin dan niat bersih, IOP bukan aplikasi tambal sulam. Ini arsitektur, bukan cuma ganti sistem, tapi membangun ulang cara negara bekerja. Data terintegrasi, alur kerja transparan, pengambilan keputusan real time berbasis data, dan yang paling penting bisa diaudit dari ujung ke ujung, bukan sistem tempelan yang disusun berdasarkan ego instansi. Kuncinya ada dua, desain sistem yang menyatu, bukan terpisah-pisah antar kementerian, dan SDM yang bukan cuma bisa klik tombol, tapi ngerti cara kerja logika dan etika di balik sistem. Jadi ketika Partai X mendorong reformasi birokrasi lewat IOP ini, harus jadi titik balik dari digitalisasi palsu ke transformasi yang nyata. Bukan lagi sekedar dashboard untuk pamer, tapi sistem yang beneran kerja, beneran bisa dilacak, dan beneran nurunin korupsi. Karena setiap klik, setiap transaksi terekam dan bisa diuji. Karena teknologi baru akan jadi penyembuh kalau yang megang bukan maling, dan IOP hanya akan berfungsi kalau dibangun di atas niat yang bersih dan akal sehat, bukan kepentingan jangka pendek. Kalau enggak, ya ujungnya sama. Teknologi tetap disalahin, padahal yang rusak bukan algoritma, tapi integritas. Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kami Partai X pamit. Kami ingin satu bangsa, satu kemana.